Selamat sore Bu Mei. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai industri amonia. Berikut presentasi dari saya. Langsung saja kita masuk yang pertama, pendahuluan. Jadi amonia ini merupakan senyawa kimia dengan rumus itu NH3. Artinya amonia ini didapat tuh dari nitrogen dan senyawa hidrogen. Lalu amonia ini juga merupakan bahan baku yang banyak dipakai untuk industri dan pertanian. Artinya ini merupakan bahan dasar dari pabrik-pabrik, terutama itu pupuk. Nah, jadi rata-rata kebutuhan amonia itu digunakan untuk pembuatan asam nitrat, urea, amonium fosfat, plastik, bahan eksplosi militer, serta pupuk. Nah, kebanyakan amonia ini memang dipakai untuk pupuk. Langsung saja kita masuk ke dalam kebutuhan dalam negeri amonia sampai tahun 2013. Jadi dari tahun ke tahun ini dapat kita lihat dari data itu kebutuhan amonia dalam negeri itu terus meningkat. Jadi dari 2009 ke 2013 itu tingkatannya itu dalam jutaan ton. Nah, ini artinya dalam negeri pun sangat membutuhkan amonia ini, dan industri amonia ini prospeknya juga sangat menjanjikan karena terus terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, bagaimana perkembangan industri amonia di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita bahas terutama di dalam negeri. Jadi pabrik amonia ini banyak menyuplai itu dalam bentuk anhidrit dan larutan air. Jadi konsumen utama dari amonia ini adalah para pelaku industri pupuk. Terutama itu adalah bahan dasar pembuatan pupuk berbasis nitrogen. Nah, jadi untuk produsennya sendiri itu di dalam negeri itu sangat banyak. Pabrik-pabrik yang memproduksi pupuk ini salah satunya adalah PT Pusri yang berasal dari daerah kita. Dengan kapasitas produksi itu mencapai jutaan. Lalu PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, PT Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Jadi dari semua perusahaan ini yang paling besar adalah PT Pusri dan PT Pupuk Kaltim. Tetapi untuk di Indonesia ini kapasitas produksi per tahunnya itu yang paling tinggi adalah PT Pupuk Kaltim, hampir mencapai 2 jutaan. Tapi untuk pabrik tertua itu dimiliki oleh PT Pusri yang sudah berdiri sejak tahun 1959. Jadi untuk perkembangan industri amonia ini sendiri adalah penyedia nitrogen dalam bentuk siap pakai fungsinya. Nah, nitrogen ini itu berbentuk amonia. Lalu juga amonia ini diperdagangkan dalam bentuk amonia anhidrit yang seperti sudah saya katakan tadi, tetapi juga kebanyakan dalam larutan air. Nah, dibandingkan anhidrit, amonia ini lebih banyak dalam bentuk larutan air. Lalu juga kita masuk membahas tentang ketersediaan dan kebutuhan amonia di Indonesia. Jadi untuk ketersediaan amonia dalam negeri itu paling banyak itu seperti saya bilang tadi, PT Pupuk Kaltim itu yang terbesar di Indonesia hingga mencapai hampir 2 juta. Diikuti PT Pusri, lalu pabrik-pabrik lainnya. Kebutuhan pun yang paling tinggi itu dibutuhkan adalah PT Pupuk Kaltim, disusul juga oleh PT Pusri. Nah, untuk mengetahui kapasitas pabrik amonia baru itu kita dapat menghitung dengan mengurangi kebutuhan dikurangi kapasitas tersedia. Nah, dari perhitungan itu dan dari produsen pupuk-pupuk yang ada itu dalam per tahun itu kapasitasnya itu sekitar 236.800 ton. Atau dalam per hari itu kalau kita bulatkan itu kapasitas pabrik baru itu harus ditetapkan sebesar 720 ton per hari untuk amonia ini. Langsung kita masuk ke sifat-sifat amonia. Jadi gas amonia ini ternyata lebih ringan dari udara. Bahkan berat jenis uapnya itu hanya 0,6, sedangkan udara pun hanya 1. Lalu amonia ini tidak berwarna, bersifat iritan. Nah, untuk bahayanya, amonia ini dapat meledak atau bersifat eksplosif pada kondisi tertentu, misalkan dipancing atau terkena panas dengan temperatur tinggi,
Lalu juga bersifat korosif atau mudah terbakar pada suatu kondisi. Jika dipancing dengan api, amonia ini juga sangat berbahaya, dapat mudah terbakar. Lalu, mudah larut dalam air atau bersifat eksotermis. Nah, bahayanya ini bagi para pekerja, terutama di pabrik amonia, amonia ini sendiri bersifat beracun. Jika dihirup, terutama dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan paru yang sangat berbahaya. Lalu untuk sifat-sifat fisis, untuk amonia ini sendiri, titik lelehnya itu minus 77 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya itu minus 33 derajat Celcius, juga cukup rendah. Untuk tekanan uap 400 mmHg, kelarutan dalam air 31 gram per 100 gram, berat jenis 0,682, suhu kritis 133 derajat Celcius, berat molekul 17,03. Lalu kita belajar juga sifat-sifat bahaya yang terdapat di amonia. Untuk amonia ini sendiri, untuk jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit, pernapasan, hidung, tenggorokan, dan mata. Bahkan untuk mata nih, jika konsentrasi amonia yang terkena oleh mata itu dalam jumlah yang tinggi, akan dapat menyebabkan kebutaan. Itu bahayanya dalam jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang, menghirup uap asam dapat menyebabkan iritasi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, yang paling bahaya ini adalah seperti saya bilang tadi, terutama pekerja pabrik amonia itu jika tidak memakai APD yang baik, itu dapat menyebabkan kesehatan paru-paru itu memburuk. Atau penyakit pada paru-paru dapat muncul karena menghirup amonia ini dalam jumlah yang banyak dalam waktu jangka yang panjang. Bagaimana cara mengatasinya? Simpelnya adalah perusahaan harus menerapkan K3 yang baik dan para pekerja harus menaati aturan dari perusahaan dan memakai APD dengan baik. Lalu untuk sifat bahaya kebakaran, amonia ini seperti yang tadi dibilang sangat korosif. Ambang batas bawah dan tingginya atasnya ini adalah 16-25% dengan suhu kamar itu 651 derajat Celcius. Juga bersifat reaktif, artinya ini mudah dipancing terutama oleh temperatur. Apalagi panas akibat kebakaran itu dapat menyebabkan ledakan jika terkena amonia. Nah, amonia ini larut dalam air dan membentuk amonium hidroksida. Selanjutnya, akan membahas tentang bagaimana amonia ini dalam faktor lingkungan industrinya. Jadi amonia ini atau limbahnya itu jika dibuang ke air tentu sangat menyebabkan kehancuran ekosistem. Terutama itu untuk biota-biota laut air seperti ikan, udang, dan hewan-hewan air lainnya. Sangat berbahaya. Karena dapat mencemari lingkungan, terutama jika dibuang ke sungai-sungai itu kebanyakan warga-warga desa itu masih mandi di sungai, di tepi sungai, atau menggunakan air-air sungai untuk konsumsi. Nah, itu sangat berbahaya. Perusahaan yang membuang limbahnya secara ilegal itu seperti itu dapat terkena undang-undang atau sanksi yang sangat berbahaya dan merugikan perusahaan. Lalu yang kedua adalah dapat menyebabkan ledakan tanaman air atau kita biasa sebut itu eutropia. Ini sangat berbahaya bagi ekosistem juga, terutama ikan-ikan ini jika amonia dalam jumlah banyak tuh konsentrasinya terdapat di sungai atau aliran-aliran tepi sungai itu sangat berbahaya. Lalu penanganan yang tepat itu untuk mengatasinya itu adalah menggunakan proses stripping dan juga proses mikrobiologi. Nah, itu adalah penanganan yang paling tepat. Jadi pH optimumnya untuk proses stripping itu adalah plus minus 12. Lalu juga limbahnya amonia ini dapat dinetralkan dengan asam sulfat atau yang biasa disebut itu pupuk ZA. Nah, baku mutu ambien untuk pencemaran amonia adalah 2 ppm. Selain untuk sungai ataupun air juga dapat mencemari udara. Tetapi asap yang tebal akibat amonia ini juga dapat ditangani dengan disemprot dengan air. Selanjutnya, keselamatan kerja dalam industri amonia. Bagaimana untuk bekerja dengan baik
dan mementingkan keselamatan dalam di industri amonia ini. Jadi yang pertama adalah penanganan dan penyimpanan. Penyimpanan amonia dan penanganannya itu harus baik. Jadi kita harus menghindari gas-gas amonia itu dalam ruangan-ruangan kerja para pekerja. Lalu juga menghindari loncatan api seperti saya bilang tadi. Industri amonia ini, terutama amonianya itu sangat reaktif, apalagi dengan api, dapat menyebabkan eksplosif. Lalu simpan di tempat dingin dan menghindari senyawa-senyawa reaktif lainnya. Lalu yang kedua, untuk tumpahan dan bocoran kecelakaan kerja ini, jika terjadi seperti ini harus memanggil orang terlatih yang menanganinya dengan memakai APD terlebih dahulu. Tanpa APD sangat berbahaya. Jadi harus menjauhi panas dan menyemprot kebocoran itu dengan air caranya. Lalu yang ketiga itu untuk para pekerja dan para ahli itu juga harus memakai APD. Masker, kacamata safety, sarung tangan safety itu sangat penting. Dan peralatan-peralatan APD lainnya harus dipakai dalam proses amonia ini karena sifat-sifatnya yang berbahaya. Lalu juga untuk pertolongan pertama, jika terjadi kecelakaan kerja, terutama di pabrik, itu harus pertama kali hubungi tenaga medis terlebih dahulu karena mereka yang paling mengerti. Kemudian jika terhirup, bawa ke tempat udaranya yang segar dan beri napas buatan jika perlu, lalu bawa ke dokter. Jika terkena mata, cuci dengan air bersih mengalir selama 20 menit, lalu juga bawa ke dokter. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih mengalir selama 20 menit, lalu bawa ke dokter juga. Nah, lalu jika terjadi kebakaran, pertama kali hentikan kebocoran gas. Tetapi yang hanya boleh melakukan ini adalah para ahlinya atau yang bekerja di bidangnya. Lalu beri semprotan dengan air gas-gas yang bocor tersebut dan pakai media pemadaman seperti CO2, halon, dan bubuk bahan kimia kering. Maka itu dapat menghentikan kebakaran. Lalu katalisator. Setiap industri yang menggunakan reaksi kimia atau proses-proses kimia, kita tahu pasti menggunakan yang namanya katalis. Katalis ini adalah senyawa yang digunakan untuk mempercepat reaksi kimia agar proses pembuatan industri amonia ini lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama, karena juga kita tahu mengapa katalis ini dipakai untuk mencapai target kebutuhan yang ingin dicapai. Lalu pada kebanyakan pabrik amonia itu katalisator itu berbentuk padat. Nah, biasanya hanya DEA atau diethanol amione yang berbentuk cairan. Selebihnya itu padatan. Lalu katalisator yang ingin dipakai itu harus direduksi. Nah, contoh reduksinya itu adalah seperti reaksi ini. Reaksi dengan Fe2O3. Jadi 3Fe2O3 itu ditambah H2 itu akan menghasilkan 2Fe3O4 plus H2O plus panas. Nah, jadi direduksi untuk katalisatornya. Reduksi ini juga disebut juga dengan penurunan bilangan oksida. Jadi biasanya pereduksinya itu adalah H2 dan CO2. Tapi pada umumnya itu yang dipakai itu adalah reduksi H2. Karena kenaikan temperatur yang dihasilkan itu dari aktivasi atau reduksi katalis itu masih dapat dikontrol atau dikendalikan. Nah, yang tadi adalah contoh reaksinya untuk katalisator. Juga secara fisik ini katalisator ini tidak berubah bentuk, walaupun terlihat atau terlibat dalam suatu reaksi kimia. Lalu juga katalisator yang aktif ini bila terkena udara akan bereaksi dengan cepat dan menghasilkan panas yang besar dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, katalisator baru itu selalu disuplai oleh penjual dalam bentuk yang teroksidasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu proses pembuatan amonia kelok. Jadi yang pertama itu kita ketahui untuk proses pembuatan amonia itu adalah tahap penyiapan gas sintesis. Jadi dalam proses pembuatan amonia ini
bahan baku yang diperoleh itu terbentuk, kita tahu, dari gugus N dan H3 karena senyawanya adalah NH3. Jadi masing-masing itu diperoleh biasanya dari hidrogen H2 dan nitrogen N2. Jadi hidrogen ini salah satu komponen gas sintetis yang diperoleh dari pemrosesan gas alam yang mengandung 80% sampai 95% metana. Lalu nitrogen ini diperoleh dari udara yang mengandung 79% N2 dan 21% O2 serta air. Nah, seperti proses minyak bumi kemarin, jadi ternyata amonia ini juga menggunakan bahan bakunya itu gas alam dan mengambil itu gas metana sekitar 80-95% metana. Jadi pasti dalam prosesnya ini nanti ada pemisahan atau pembuangan suatu senyawa yang tidak perlu dipakai. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu desulfurisasi. Dari namanya kita tahu pasti ini adalah tentang sulfur atau belerang. Nah, jadi desulfurisasi ini merupakan proses pembersihan gas alam itu melalui tahapan unit feed treatment. Nah, jadi pada tahap unit feed treatment ini, gas-gas alam ini dibersihkan senyawa yang tidak ingin dipakai. Nah, terutama itu sulfur atau belerang. Kadar sulfur dalam gas alam yang diizinkan untuk memasuki tahap selanjutnya atau primary reformer itu maksimum itu 0,1 ppm. Nah, selebih itu tidak dikondisikan atau tidak dianjurkan. Jadi untuk menyerap sulfur dari gas alam itu digunakan ZNO sebagai katalis atau sebagai penyerap absorben. Nah, ternyata maaf, senyawa ini ZNO ini bukan katalis, tetapi penyerap saja atau absorben. Nah, jadi ZNO ini reaksinya itu setelah dilakukan itu akan muncul H2S plus ZNO menjadi ZNS ditambah H2O. Nah, berikut untuk menghilangkan sulfur atau gas-gas tersisa yang tidak dipakai, berikut reaksinya. Jadi, untuk kondisi operasi dalam desulfurisasi ini, tekanan itu harus maksimal 40 kg per cm 2G dan minimum 35. Untuk temperatur masuk sekitar 350 sampai 400 derajat Celcius dan temperatur keluar 330 sampai 380 derajat Celcius. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu reformer. Nah, reformer ini terdiri dari dua, yaitu primary dan secondary, yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi reformer ini fungsinya itu yaitu perubahan gas alam tuh bersama uap air menjadi hidrogen dengan menggunakan katalis nikel. Nah, ini baru menggunakan katalis. Sedangkan desulfurisasi tadi tidak menggunakan katalis tetapi menggunakan adsorbent. Nah, untuk primary ini akan diperoleh bahan bakar gas pada reformernya. Tetapi untuk secondary reformer diperoleh reaksi udara O2 dan sebagian hidrogen dari primary. Nah, jadi terdapat reaksi. Jadi reaksi yang terjadi antara uap air dan gas alam atau metana adalah sebagai berikut. CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Lalu reaksi lanjutan untuk karbon monoksida, CO plus H2O menjadi CO2 plus 4H2. Lalu reaksi totalnya atau akhirnya CH4 plus 2H2O menjadi CO2 plus 4H2. Nah, terdapat kandungan CO2 yang dihasilkan. Nah, CO2 ini pasti nanti akan disingkirkan dengan proses-proses yang terjadi berikutnya. Nah, untuk reformer ini sendiri, uap air bersama gas alam yang keluar dari desulfurisasi itu akan masuk ke primary terlebih dahulu. Jadi sebelum bertemu katalis di dalam pipa atau tub yang akan dipanaskan secara radiasi oleh burner, campuran uap air dan gas, maka terlebih dahulu dipanasi hingga temperatur reaksi mencapai 530 sampai 650 derajat Celcius. Ini sesuai dengan jenis reaksi yaitu endotermis. Nah, untuk kondisi pada primary reformer, tekanan itu harus minimum 35 sampai 40. Temperatur masuk 530 sampai 650
Temperatur keluar 770 sampai 800. Kadar metana keluar itu 9 sampai 16%, kadar CO keluar 8 sampai 9, kadar H2 itu 65 sampai 70% berat. Lalu untuk secondary reformer itu sendiri terjadi penambahan udara yang berfungsi itu sebagai pemasok gas nitrogen yang akan kemudian digunakan sebagai bahan baku pada sintesis amonia. Nah, untuk pada secondary reformer ini akan terjadi reaksi pembakaran O2 dari udara dengan H2 hasil reaksi reforming di primary reformer, yaitu O2 ditambah H2 menjadi H2O plus panas atau jenis reaksinya eksotermis. Untuk kondisi pada secondary reformer ini akan menggunakan tekanan 35 sampai 40, temperatur masuk lebih rendah dari primary yaitu 520 sampai 560, untuk temperatur keluar 950 sampai 1050 derajat Celcius. Metana keluar 0,2 sampai 1%, CO keluar 10 sampai 13%, H2 keluar 54 sampai 56%. Lalu kita masuk selanjutnya, proses selanjutnya yaitu tahap pemurnian gas sintesis. Nah, ini terdapat dua proses. Seperti saya bilang tadi, CO yang masih ada itu pasti perlu dikonversi. Yang pertama adalah proses CO shift. Nah, ini proses CO shift ini akan membagi menjadi dua shift. Pembagiannya ini dua shift converter ini akan berdasarkan suhu atau temperatur. Jadi ada temperatur yang tinggi dan ada temperatur yang rendah. Nah, gas CO yang masih ada setelah melalui reformer ini harus dikonversi lagi agar dapat menjadi H2. Nah, untuk tujuannya dibagi dua shift ini sendiri yaitu untuk menyempurnakan pembentukan H2 dengan reaksi CO plus 2H2O menjadi CO2 plus 2H2. Nah, dari reaksi kita lihat terbentuk lagi CO2. Pasti reaksi selanjutnya atau proses selanjutnya itu harus menurunkan CO2 lagi. Nah, jadi untuk CO shift ini sendiri pada tahap temperatur yang tinggi atau kita sebut high temperature shift ini juga reaksinya tuh masih jauh dari keseimbangan kimia. Jadi dilakukan pada temperatur yang tinggi tujuannya. Dengan suhu itu kisaran 360 derajat Celcius. Untuk tekanan sendiri 35 sampai 40, temperatur keluar 420 sampai 440. Lalu untuk CO inletnya 12 sampai 14% dan CO outletnya 2,5 sampai 4,5%. Nah, lalu selanjutnya itu disempurnakan lagi dengan yang temperatur yang rendah atau LTS, low temperature shift. Nah, ini akan terjadi reaksi yang eksotermis ke arah produk. Nah, gas CO2 yang ada pada campuran gas tersebut dipisahkan. Lalu dengan kondisi tekanan 35 sampai 40, temperatur masuk tuh lebih rendah karena dingin 190 sampai 210, temperatur keluar itu juga lebih rendah 220 sampai 240 derajat Celcius. CO masuk 2,5 sampai 4,5%, CO keluar 0,2 sampai 0,4%, CO2 keluar 16 sampai 18%. Setelah melakukan proses CO shift, kita melakukan proses yang baru yang namanya CO2 removal. Mengapa dilakukan ini? Karena pada reaksi CO shift tadi kan dihasilkan juga CO2 lagi. Lalu CO2 removal ini bertujuan untuk menurunkan kadar CO hingga sampai 0,1% berat atau 1000 ppm. Nah, caranya dilakukan dengan melakukan absorpsi oleh larutan karbonat atau senyawa K2 CO3 pada konsentrasi yang tinggi 25 sampai 30% dilakukan di dalam menara absorber. Nah, untuk sistem absorpsi yang digunakan itu menghilangkan CO2 dari produksi gas yaitu MEA atau monoethanol amine, UCAR, amine guard system atau aktif MEA dan hot potassium karbonat. Lalu
Gas sintesis yang mengandung 16-18% berat CO2 ini dipertemukan dengan larutan K2CO3 yang mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan gas mengalir dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya, pertemuan keduanya ini, CO2 itu akan diserap oleh larutan K2CO3. Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan K2CO3, kita berikan juga dietanol amina yang berupa katalis ini. Nah, DEA ini adalah katalis yang berupa cairan, seperti saya sebut di awal tadi pada bagian katalisator. Nah, lalu kondisi pada menara absorber ini saat berlangsungan CO2 removal ini tekanan tuh harus 27 sampai 35, temperatur masuk 100 sampai 130, temperatur gas keluar 65 sampai 70, temperatur masuk larutan K2CO3 ke bagian atas menara 65 sampai 70, sedangkan pertengahan menara itu harus lebih tinggi 115 sampai 117 derajat Celcius. CO2 masuk 16 sampai 18, CO2 keluar 0,04 sampai 0,1. Lalu untuk reaksi juga K2CO3 ini dalam larutan karbonat menyerap banyak CO2, akan berubah menjadi KHCO3. Pada reaksi K2CO3 plus CO2 plus H2O menjadi 2KHCO3. Nah, tapi ini merupakan reaksi timbal balik. Maka dapat terjadi reaksi balik untuk mengubah kembali KHCO3 ini menjadi K2CO3 agar dapat disirkulasikan ke absorber untuk menyerap CO2 lagi. Jadi ini dilakukan di menara regenerator. Nah, reaksi yang terjadi kebalikannya. Selanjutnya adalah proses metanasi juga pada pemurnian gas sintesis. Nah, metanasi ini setelah dilakukan proses CO2 removal, nah, gas sintesis itu masih mengandung 0,3% CO dan 0,1% CO2. Nah, yang harus dikurangi lagi hingga total kadarnya itu sampai 10 ppm untuk maksimumnya. Nah, gas CO2 yang masih lolos ini akan diubah menjadi gas metana pada yang namanya unit metanator. Nah, reaksi yang terjadi pada metanator ini merupakan kebalikan dari reaksi primary reforming dan secondary reforming tadi, yaitu CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O serta CO2 plus 4H2 menjadi CH4 plus H2O. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap terakhir, yaitu adalah tahap sintesis dan refrigerasi amonia. Nah, ini adalah tahap yang paling penting. Pada tahap sintesis loop, ini terjadi konverter amonia yang mereaksikan N2 dan H2 untuk membentuk NH3. Nah, gas sintesis CO dan CO2 10 ppm bertekanan 130 sampai 210 menggunakan kompresor gas sintesis. Jadi reaksi yang terbentuk ini adalah gas yang telah dimurnikan itu pada amonia converter itu reaksi pembentukan amonianya adalah 3H2 plus N2 itu akan menjadi amonia atau 2NH3. Nah, tetapi dalam proses sintesis loop ini tidak mudah. Reaksi pembentukan amonia ini walaupun reaksi keseimbangan dengan jumlah koefisien reaksi ruas kiri lebih besar daripada koefisien reaksi ruas kanan, juga memerlukan banyak variabel yang mempengaruhi sintesis amonia. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dan dikondisikan adalah temperatur, tekanan, laju alir gas reaktan, perbandingan reaktan H2 dan N2, juga jumlah gas inert, juga katalis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama temperatur adalah, jadi temperatur itu sesuai asas Le Chatelier. Jadi suatu sistem tuh berada dalam keseimbangan, suatu kenaikan temperatur akan menyebabkan keseimbangan itu bergeser ke arah menyerap kalor. Nah, reaksi sistem sintesis amonia ini yaitu jenisnya adalah eksoterm. Jadi reaksi pembentukan. Sementara reaksi penguraian amonia merupakan reaksi endoterm. Nah, jadi perubahan temperatur di sini akan mengakibatkan kegeseran keseimbangan reaksi. Nah, untuk reaksi pembentukan amonia ini berlangsung pada temperatur masuk 270 dan temperatur 530 derajat Celcius. Nah, temperatur setinggi itu tuh amonia itu yang terbentuk mustahil diperoleh dalam keadaan cair. Maka oleh karena itu gas yang keluar dari konverter harus terlebih dahulu menjalani pendinginan dengan temperatur
6 sampai minus 5 derajat Celcius. Nah, pendinginan inilah yang akan menyebabkan amonia itu terbentuk dalam bentuk cairan. Lalu faktor tekanan juga, faktor tekanan ini, jika tekanan itu berkurang, maka kecepatan tumbukan antar molekul reaktan amonia itu berkurang, sehingga kecepatan reaksi pembentukan NH3 itu menurun dan bergeser ke arah penguraian. Nah, jadi tekanan ini harus sangat dijaga dalam sintesis loop. Lalu, laju alur gas reaktan juga sangat penting. Jika komponen reaktan itu ditambah dan produk terus-menerus diambil atau dikurangi, keseimbangan reaksi itu akan bergeser ke arah pembentukan NH3. Lalu perbandingan H2 dan N2 itu yang baik adalah, dan yang dibutuhkan itu adalah untuk memproduksi 1 mol gas NH3, yang dibutuhkan adalah setengah mol N2 dan 3/2 H2. Jadi kadar H2 harus lebih tinggi. Untuk jumlah gas inert, variabel ini, jika terjadi peningkatan kadar gas inert dalam amonia converter yang terutama terdiri dari metana dan argon, itu dapat menyebabkan turunnya produksi amonia. Ini sangat merugikan. Untuk katalis sendiri seperti sudah dibahas tadi di katalisator. Selanjutnya kita masuk ke tahap refrigerasi. Nah, jadi produk amonia cair yang sudah dihasilkan dari proses sintesis tadi akan dilakukan proses namanya refrigerasi. Jadi produk amonia cair itu dikirim ke proses refrigerasi, di mana refrigerasi ini dilengkapi seperti lemari es dengan kompresor refrigeran. Kompresor ini berfungsi untuk menaikkan tekanan uap amonia agar mudah dicairkan menggunakan air pendingin. Nah, amonia cair ini selanjutnya dikirim ke penukar panas yang ada di sintesis loop, yang dipakai untuk mendinginkan gas keluar konverter amonia dan mencairkan amonia yang terdapat dalam gas keluar konverter. Jadi pendinginan ini mampu membuat amonia itu cair dalam keluar loop bertemperatur 6 sampai minus 5 derajat Celcius. Nah, makanya proses tadi disebut loop, sintesis loop, atau proses loop ini berarti maksudnya berulang, terjadi terus-menerus dengan proses yang sama. Nah, inilah disebut loop. Setelah itu, uap penukar panas yang keluar dari penukar panas di atas itu, yang merupakan hasil dari peristiwa penukaran panas, akan dikirim ke kompresor refrigerasi. Begitu pula dengan amonia cair hasil yang sudah dimurnikan. Nah, amonia cair yang panas sekitar 25 derajat Celcius adalah hasil kondensasi uap amonia yang keluar dari kompresor, lalu dikirim ke pabrik urea untuk dibuat menjadi pupuk dan lain-lain. Sementara amonia cair yang dingin sekitar minus 31 derajat Celcius itu dari bagian kompresor juga dikirim ke tangki penyimpanan amonia. Jadi berikut adalah proses pembuatan amonia sebagai bahan baku industri. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas, nah ini merupakan struktur alur dari proses produksi amoniak tadi sendiri. Yang sudah saya jelaskan ini adalah ringkasnya. Jadi dari gas alam dilakukan proses desulfurisasi untuk menghilangkan sulfur. Nah, lalu dilakukan reformer. Ini terdapat dua yang kita sebut tadi, primary dan secondary reformer, dengan menggunakan udara. Khususnya itu di secondary reformer itu menggunakan udara untuk mendapatkan nitrogen. Nah, ini pembentukan gas hidrogen H2 pada tahap reformer ini. Lalu untuk CO converter ini terdiri dari dua tahap juga kan, CO shift dan CO2 removal. Mengubah gas CO itu akan menjadi CO2, lalu gas CO2 itu juga akan diupayakan agar menjadi dihilangkan atau diturunkan kadarnya. Lalu proses absorber dan stripper tadi yaitu menyerap gas CO2 untuk memisahkan dari gas sintesanya. Ini juga disebut CO2 removal tadi. Lalu melepas gas CO2 dari larutan penyerap, di samping sebagai bahan baku urea dan pupuk grade A2 juga diproses menjadi CO2 cair. Lalu setelah itu baru dilakukan NH3 converter atau yang kita sebut tadi sintesis loop, pembentukan produk amoniak. Dan terakhir refrigerasi, pendinginan hingga sesuai kebutuhan. Nah, refrigerasi ini sangat penting agar mendapat
produk amonia cair. Selanjutnya sistem daur ulang industri amonia. Sistem daur ulang industri amonia ini sendiri terdapat dua. Biasanya pada pabriknya ini dilakukan daur ulang amonia dan daur ulang hidrogen. Daur ulang amonia ini, jadi unit ini biasanya berfungsi menyerap NH3 yang terdapat di gas buang, sehingga efisiensi itu produk akan lebih tinggi. Jadi pada gas-gas buang ini atau limbahnya itu biasanya itu masih terdapat NH3 ini, nah ini diupayakan didapat kembali pada daur ulang amonia. Nah, jadi bahan yang masuk ke ammonia recovery ini adalah gas buang yang khusus bertekanan rendah yang berasal dari amonia, let down tank, dan flush drum gas chiller yang dicampurkan dan dipisahkan kandungan amonianya pada tekanan 15 dan suhu minus 26 derajat Celcius. Lalu selanjutnya daur ulang hidrogen. Nah, ini kebanyakan pabrik ini mengatakannya sebagai unit tambahan, beberapa pun juga tidak ada. Jadi ini memanfaatkan gas buang untuk digunakan kembali ke proses pembuatan amonia. Kita tahu sendiri hidrogen merupakan bahan baku utama amonia. Jadi hidrogen ini yang terdapat pada gas-gas buang ini dapat digunakan kembali untuk memproduksi amonia. Caranya adalah, jadi prinsip kerja HRU ini adalah pemisahan gas proses dari campuran gas buang di dalam membran fibre prism separator untuk selanjutnya digunakan kembali pada proses pembuatan amonia. Begitu prinsip kerjanya. Selanjutnya ini adalah sedikit diagram proses produksi amonia. Jadi yang pertama adalah gas alam ini kita dapat dari alam. Lalu kita pisahkan dulu desulfurisasi dari sulfur, karena sulfur ini merupakan kandungan yang tidak kita perlu atau tidak dipakai. Lalu masuk ke primary reformer. Primary reformer ini sendiri, seperti kita tahu tadi, untuk reforming ini merupakan reaksi pengubahan. Jadi menggunakan katalis nikel tadi. Jadi pada primary reformer ini akan diperoleh bahan bakar gas. Lalu selanjutnya kita masukkan udara. Untuk apa? Ini untuk mendapat hidrogen pada secondary reformer ini. Jadi hidrogen itu nitrogen itu sangat penting sebagai pemasok yang kemudian akan menjadi bahan baku sintesis amonia. Lalu selanjutnya masuk ke shift converter. Terdapat dua shift, high temperature shift dan low temperature shift, yang sudah tadi dijelaskan prosesnya itu untuk mengurangi kadar CO dan CO2. Lalu CO2 removal ini juga dilakukan untuk mengurangi kadarnya CO2 atau CO lebih lagi, baru masuk ke metanasi. Metanasi ini sendiri dilakukan di metanator untuk mengubah gas CO2 yang lolos itu diubah menjadi gas metana. CO2 ini sendiri juga sangat mengganggu jika tidak diatasi. Lalu baru masuk ke proses inti sintesis loop. Nah, ini kenapa dikatakan loop? Terlihat pada bagan ini kan, atau diagram ini, terlihat itu setelah mencapai sintesis loop, proses membuat amoniak dilakukan dengan berbagai tahap yang sudah saya jelaskan tadi, akan menuju refrigerasi. Tetapi pada tahap refrigerasi, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, itu dapat kembali lagi ke sintesis loop karena ini bersifat pengulangan. Jadi pada tahap refrigerasi ini amonia cair yang panas sekitar 25 derajat Celcius yang merupakan hasil kondensasi uap amonia itu keluar dari kompresor dan akan dikirim ke pabrik urea. Sementara amonia cair atau dingin itu dari bagian kompresor juga dikirim ke tangki menyimpan amonia. Nah, tetapi untuk amonia cair amonia cair ini untuk beberapa amonia cair ini masih dapat dikembalikan ke sintesis loop lagi.
tepatnya ini prosesnya ini dikirim ke penukar panas yang ada pada di sintesis loop untuk dipakai untuk mendinginkan gas keluar konverter amonia. Nah, jadi loop ini di sini amonia cair yang ini digunakan lagi untuk pendinginan gas keluar konverter amonia yang ada pada sintesis loop ini. Lalu selanjutnya baru produk NH3 cair ini diproduksi atau dimasukkan ke tangki penyimpanan amonia. Selanjutnya manfaat amonia ini banyak untuk pupuk urea, bahan penukar panas, bahan pembuatan pulp, industri pulp, bahan pembuatan asam nitrat, bahan pembuatan garam nitrat, bahan pembuatan ester asam nitrat, bahan pembuatan senyawa nitro, bahan pembuatan hydrazin, bahan media pendingin, bahan industri makanan. Jadi amonia ini sendiri ini adalah bahan baku banyak produk-produk lain. Nah, ini terakhir merupakan flowsheet dari proses amonia itu sendiri. Seperti kita lihat ini natural gas atau gas alam ini masuk hidrogen, akan masuk pada konverter ini atau tangki ini, lalu ini pemanas, lalu sudah mencapai tube ini dipanaskan lagi 400 derajat Celcius. Nah, lalu ini pada proses desulfurisasi, sulfur itu akan dihilangkan. Lalu masuk ke tahap primary. Pada tahap primary ini sendiri tadi akan menghasilkan yang namanya gas bahan bakar kan. Lalu pada secondary reformer ini udara masuk. Nah, ini melalui sini udara masuk akan terjadi juga proses yang lebih dingin suhunya. Setelah udara masuk tuh untuk mendapatkan nitrogen. Nah, lalu sudah melakukan proses itu, selanjutnya kita masuk ke proses CO shift tadi. Terdapat dua, high temperature shift dan low temperature shift. Nah, kita lihat bedanya adalah HTS ini suhunya sangat tinggi, LTS suhunya lebih rendah. Tujuannya untuk apa? Keduanya ini sebenarnya tujuannya itu yang paling utama adalah untuk menghilangkan atau menurunkan kadar CO dan CO2. Lalu selanjutnya masuk ke CO2 removal ini untuk menghilangkan lagi kadar CO2-nya. Jadi CO2 removal ini tadi dengan reaksinya yaitu menggunakan absorpsi oleh larutan K2CO3. Nah, jadi larutan K2CO3 ini berperan penting dalam proses CO2 removal itu. Nah, juga prosesnya reaksi tadi kan adalah timbal balik. Jadi K2CO3 itu setelah menghasilkan KHCO3 itu akan dapat melakukan reaksi balik menghasilkan K2CO3 kembali agar ini dapat disirkulasikan ke absorber. Absorber itu terutama di menara regenerator. Jadi di menara regenerator ini memiliki tekanan yang rendah 0,4 sampai 0,8. Nah, lalu selanjutnya setelah dilakukan proses CO2 removal ini dilakukan preheater. Preheater ini sebelum masuk ke metanasi itu harus dilakukan. Nah, lalu setelah masuk ke tahapan ini kita masuk ke unit metanator. Nah, di sini terjadi reaksi kebalikan dari reaksi reforming. Malahan akan menghasilkan gas metana lagi dengan temperatur yang cukup tinggi, yaitu 330 derajat Celcius. Lalu akan mengalami kondensasi, ini menghasilkan gas metana. Lalu selanjutnya setelah dilakukan metanasi ini barulah kita masuk ke proses berulang atau sintesis loop tadi. Nah, pada sintesis loop tadi kan dilakukan itu di amonia converter itu mereaksikan N2 dan H2. N2 dan H2 itu direaksikan dengan berbagai variabel seperti yang sudah disebut tadi, temperatur dan sebagainya tadi. Nah,
gas sintesis itu sebelum masuk ke dalam amonia converter tuh harus dinaikkan tekanannya terlebih dahulu menggunakan kompresor sintesis gas. Nah, di bagian sini tekanannya itu akan dinaikkan untuk sintesis gas. Nah, lalu setelah terjadi proses sintesis loop itu, maka akan masuk ke refrigerasi. Proses refrigerasi itu sendiri tadi dapat mengirimkan kembali amonia cair itu untuk pendingin pada gas keluar konverter amonia. Nah, di sini terjadi loop, proses loop. Nah, ini pada gas keluar amonia konverter tadi akan terjadi pendinginan. Cooling terlihat pada gambar yang saya tunjuk ini. Nah, ini pada tanda panah ini kita lihat pada refrigerasi ini amonia cair itu akan digunakan lagi untuk cooling. Nah, lihat. Jadi tandanya ini berbalik lagi ke sini, lawan arah. Nah, itulah proses loop. Nah, selanjutnya amonia cair yang sudah siap akan masuk ke tangki penyimpanan amonia. Nah, juga akan menghasilkan itu gas-gas buang itu seperti karbon dioksida, lalu juga gas inert, dan juga akan menghasilkan produk yang dicari yaitu amonia cair. Mungkin itu presentasi dari saya yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila apa-apanya kesalahan. Juga mungkin untuk tambahan, jadi untuk beberapa tambahan itu sendiri reaksi pembentukan amonia ini untuk pengetahuan adalah reaksi bolak-balik atau bersifat loop. Lalu juga untuk proses amonia ini juga tidak bisa dengan kondisi yang sembarang, tetapi juga harus memperhatikan beberapa variabel-variabel seperti tadi, temperatur, tekanan, laju alir gas, perbandingan reaktor, jumlah gas inert, dan katalis yang dipakai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.